Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Jahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Jumat 19 Maret 2021, kita merayakan pesta Santo Yusuf suami Maria. Injil hari ini diambil dari Matius bab 1 ayat 16, ayat 18 sampai 21 dan ayat 24. Kita diingatkan supaya selalu taat dan setia mengikuti perintah dan ajaran Tuhan. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena Engkau memberi kami seorang santu, yaitu Santo Yusuf, suami Maria, yang begitu taat dan setia menjalankan perintah dan ajaran-Mu. Kami mohon bantulah kami agar kami pun selalu taat dan setia menjalankan dan mengikuti perintah-Mu, serta jangan cepat jatuh dalam godaan setan dan kemauan pribadi kami. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan serta-Mu dan serta-Mu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius, bab 1, ayat 16, ayat 18 sampai 21 dan ayat 24. Dimuliakanlah Tuhan. Menurut silsilah Yesus Kristus, Yakub memperanakan Yusuf, suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Sebelum Kristus lahir, Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf. Ternyata Maria mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika Yusuf mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Maria akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah taat dan setia mengikuti perintah dan ajaran Tuhan. Hari ini kita merayakan pesta Santo Yusuf suami Maria. Santo Yusuf berasal dari keturunan Daud, anak Abraham. Injil katakan bahwa ia adalah seorang yang tulus hatinya dan selalu sensitif mendengarkan suara Tuhan. Bukti dari ketulusan hati dan kesetiaan Santo Yusuf dapat kita simak dari beberapa pernyataan kitab suci. Yang pertama, sewaktu Yusuf menemukan Maria sudah mengandung, ia tidak menggembar-gemborkan keadaan Maria kepada orang lain. Ia tidak mau mencemarkan nama Maria di depan umum. Ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam, tetapi maksudnya ini dipertimbangkannya dengan matang. Kita baca di Matius bab 1 ayat 19. Lalu yang kedua, ia setia mendengarkan bisikan Tuhan dan menjalankan perintahnya. Injil katakan bahwa malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki,
dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan kepadanya. Kita baca di Matius bab 1 ayat 20. Dan yang ketiga, ia taat mengikuti perintah Tuhan. Kita ingat waktu orang-orang Majus berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya. Larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu. Karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Yusuf bangun, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir. Kita baca di Matius bab 2 ayat 13. Kemudian waktu Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir, katanya, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati." Yusuf bangun, diambilnya anak itu serta ibunya dan pergi ke tanah Israel. Kita baca di Matius bab 20 ayat 20 sampai 21. Yang keempat, sebagai warga masyarakat, Yusuf taat pada hukum dan tradisi agama Yahudi. Ia pergi ke Bethlehem ketika Kaisar Agustus mengumumkan sensus. Ia beserta keluarganya juga rutin berziarah tahunan ke Yerusalem. Dan yang kelima, Yusuf sangat tabah menghadapi kesulitan. Ketika Maria mau melahirkan dan tidak mendapat tempat yang layak, Yusuf tetap menjadi pendamping yang setia bagi Maria. Begitu pula sewaktu Yesus hilang di Yerusalem, Yusuf dengan setia dan penuh tanggung jawab mencarinya selama 3 hari sampai ditemukannya dalam bait suci di Yerusalem. Dan yang terakhir, ia seorang bapa yang sangat bertanggung jawab akan kehidupan keluarganya. Dengan talenta khusus sebagai tukang kayu, ia bekerja keras dari usahanya. Ia bisa menghidupi Yesus dan Maria. Dari kesaksian hidup dan kesetiaannya kepada Tuhan, layaklah Santo Yusuf diangkat sebagai pelindung gereja serta teladan para bapa keluarga dan para pekerja. Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, belajarlah dari Santo Yusuf untuk selalu sensitif mendengarkan bisikan suara Tuhan dan tekun melaksanakan perintahnya. Hargailah adat istiadat dan budaya kita masing-masing, dan tabahlah selalu dalam menghadapi kesulitan. Ketaatan dan kesetiaan Santo Yusuf sudah mendatangkan kedamaian dan ketentraman dalam hatinya. Kita memohon Santo Yusuf dan Bunda Maria untuk mendoakan kita agar kita pun selalu taat dan setia pada perintah Tuhan. Dengan demikian, kita pun boleh mengalami kedamaian dan ketentraman dalam hidup kita. Kita memohon Bunda Maria untuk selalu mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka-mereka yang kita doakan pada hari ini, secara khusus saudara-saudari kita yang lagi sakit, dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini, dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.